Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi hari ini tanggal 5 Agustus 2020 hari Rabu di pertemuan yang ketiga. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah aktif mengisi daftar kehadiran, yang sudah aktif mengerjakan semua kuis, mengerjakan tugas, yang masih terus semangat dalam belajar meskipun kita harus belajar secara daring. Ibu sudah membaca beberapa karya kalian, tulisan singkat kalian, yaitu deskripsi tentang kerabat terdekat sesuai dengan tugas yang Ibu berikan, dan Ibu masih menemukan beberapa kesalahan, kekeliruan, tapi itu bisa dimaklumi karena hari ini kita akan belajar khusus tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ibu harap kalian bisa mengikuti pelajaran ini meskipun harus dalam bentuk video. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kalian merasa kurang mengerti, kalian bisa menjapri Ibu atau mengirimkan Ibu email untuk bertanya, atau bisa juga kita berdiskusi di grup WA yang ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pelajaran kita hari ini, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Di sini ada salah pengetikan, harusnya teks ya. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu terbagi atas dua jika kita mengacu pada buku cetak Mahir Berbahasa Indonesia. Tetapi beberapa sumber juga memasukkan kesimpulan di dalam sebagai bagian dari struktur teks deskripsi. Untuk menjelaskan struktur teks deskripsi, Ibu mengambil contoh dari halaman 14, sebuah bacaan dengan judul Lingkungan Sekolahku yang Asri. Paragraf pertamanya itu dikategorikan sebagai deskripsi umum karena memuat informasi-informasi umum. Bisa kalian baca di situ. Sementara paragraf keduanya itu dikategorikan sebagai deskripsi bagian. Yang kedua, kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini sangat penting dalam mempelajari bahasa Indonesia. Jadi ada 5 kaidah kebahasaan yang penting diperhatikan dalam sebuah teks. Jadi bukan hanya teks deskripsi saja, tetapi nanti kalian akan mempelajari tentang cerita fantasi, tentang fabel, tentang teks prosedur. Nah, semua jenis tulisan tersebut selalu memperhatikan atau selalu menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan berikut ini. 5 kaidah kebahasaan yaitu ejaan, tanda baca, pilihan kata atau diksi, tata kalimat, dan kepaduan paragraf. Itu sudah harus anak-anak pelajari, sudah harus kalian mulai aplikasikan di dalam setiap tugas kalian, di dalam setiap kegiatan menulis kalian. Bagian yang pertama yaitu ejaan, kalian bisa melihatnya di PUEB daring. PUEB itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bisa kalian lihat di Google, bisa cari di sana, tinggal ketik PUEB daring. Jadi ini PUEB daringnya. Di sini ada berbagai macam hal tentang pedoman-pedoman yang perlu kita ketahui dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dari sekian banyak ini kita hanya akan membahas beberapa bagian saja. Yang pertama adalah huruf kapital. Oke, kita kembali ke sini. Aturan yang pertama, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, kalian lihat di sini ada beberapa contoh kalimat dan perhatikan setiap awal kalimat ini, 4 awal kalimat ini selalu dimulai dengan huruf kapital. Jadi ketika kalian menulis sudah harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Jangan menggunakan huruf kecil di bagian
huruf pertama awal kalimat. Selalu gunakan huruf kapital. Aturan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Lihat di sini, nama orang itu sudah selalu harus ditulis dengan huruf besar. Amir Hamzah, A huruf besar, H huruf besar. Dewi Sartika, begitupun dengan Halim Perdana Kusuma. Dan di sini ditambahkan termasuk julukan. Misalnya Jenderal Kancil, Dewa Pedang, itu kan julukan yang diberikan kepada seseorang. Itu ditulis dengan huruf besar. Catatan, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan. Atau huruf pertama kata tugas. Di sini Abdul Rahman bin Zaini. B itu ditulis, binnya itu ditulis dalam huruf kecil. Sesuai dengan aturan. Lalu ayam jantan dari timur. Dalam beberapa penulisan kata tugas seperti dari itu tidak ditulis dalam huruf besar, tetapi menggunakan huruf kecil. Catatan. Unsur yang ketiga adalah huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Jadi dalam teks-teks berikutnya atau cerita fantasi yang akan kalian pelajari di bab berikutnya, itu biasanya ada unsur-unsur dari cerita fantasi itu atau ciri-cirinya juga menggunakan kalimat langsung atau petikan langsung. Petikan langsung ini biasa sering kita gunakan di kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan oleh seseorang tanpa mengurangi artinya. Kalimatnya seperti ini. Adik bertanya, kapan kita pulang? Oke. Jadi A karena dia berada di awal kalimat, huruf pertama awal kalimat, maka dia menggunakan huruf kapital. Adik bertanya, koma, lalu di dalam petikan langsung itu, kapan kita pulang? K ini selalu dengan huruf besar. Orang itu menasihati anaknya, koma, tanda petik berhati-hatilah, koma, nak. Nah, di sini nanti kita akan pelajari mengapa nak di sini menggunakan huruf besar. Sementara berhati-hatilah juga harus menggunakan huruf besar sesuai aturan nomor 3, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Begitu juga dengan contoh-contoh lainnya. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, nama kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya ketika kita menuliskan nama agama, Islam, Hindu, Allah, Al-Quran, Kristen, Weda, Hindu, apalagi, oke, itu dan ini, dalam kalimat ini, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nya ini menunjukkan Tuhan. Karena itu N harus ditulis dengan huruf besar, kata ganti. Jadi merupakan kata ganti untuk Tuhan. Karena itu dia ditulis dengan huruf besar. Kalimat kedua, ya Tuhan, bimbinglah hambamu. Ini juga merupakan kata ganti yang menyatakan bahwa hambanya Tuhan. Makanya di sini ditulis dengan huruf besar. Di sini lagi yang engkau. Engkau ini sebagai kata ganti untuk Tuhan. 5 bagian A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini, maaf di sini ada salah ini, Dr. Muhammad Hatta, Sarjana Hukum. Ya, ini gelar akademik ditulis dengan huruf besar. Begitu juga yang ini, Magister Humaniora. 5B,
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Yang mulia, Y dan M ditulis dengan huruf besar karena dia merupakan huruf pertama dari nama gelar kehormatan. Itu juga dengan contoh-contoh kalimat yang lain kalian bisa membaca sendiri di sini. Mohon izin Jenderal, silakan duduk Prof. Unsur yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini merupakan contoh-contoh nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang. Jadi huruf pertama itu harus menggunakan huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. B-nya kecil, I-nya harus menggunakan huruf kapital karena dia merupakan nama bangsa. Suku Dani, bahasa Bali. Catatan di sini, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, ini pengindonesiaan kata asing atau keinggris-inggrisan, kejawa-jawaan. Ya, ini merupakan kata-kata turunan sehingga dia tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Oke. Unsur yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Amerika Serikat, Bukit Barisan, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca di contoh. Catatan huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke Teluk, mandi di sungai. Oke. Ini harusnya berlayar ke Teluk, mandi di sungai, menyeberangi selat, berenang di danau. Oke. Teluk, sungai, danau, selat merupakan unsur-unsur geografi tetapi bukan nama diri sehingga tidak ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Jadi, Bali, Bogor, Belanda, Cina tidak perlu ditulis dengan huruf besar karena dia merupakan nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis sehingga tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi ini tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Nah, ini bukan termasuk dalam nama jenis. Kalau yang di atas ini kan kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring ini merupakan jenis-jenis kunci. Yang di atas juga jenis-jenis gula, sehingga dia tidak perlu menggunakan huruf kapital. Tetapi yang di bawah ini bukan nama jenis, sehingga perlu menggunakan huruf kapital. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Selain film Hong Kong, juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Nah, ini kalian harus memperhatikan dengan baik, harus bisa membedakannya sehingga ketika kalian menggunakannya di dalam latihan-latihan menulis, kalian tidak melakukan kesalahan lagi. Unsur yang ke-10,
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden dan atau wakil presiden serta pejabat lainnya. Untuk nama dokumen ini kalian lihat di sini. Kenapa tentang, dalam, dan atau ditulis dalam huruf kecil karena sesuai dengan aturan di atas. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk itu tidak menggunakan huruf kapital. Huruf pertamanya tidak menggunakan huruf kapital. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Kenapa dari ini ditulis dalam huruf besar? Karena dia bukan merupakan kata tugas. Jadi dia ada di posisi awal. Judulnya adalah dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Sehingga dia ditulis dalam dalam huruf kapital. Nah, di sini kalian perhatikan ke jalan lain ke Roma, ke yang kedua dan yang pertama menggunakan huruf kecil karena merupakan kata tugas. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Itu misalnya di sini S.H. itu sarjana hukum, SKM sarjana kesehatan masyarakat, SS sarjana sastra, MA Master of Arts. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Kalian lihat di sini, kapan bapak berangkat. Kenapa bapak di sini menggunakan huruf kapital? Karena dia merupakan kata penunjuk hubungan kekerabatan. Tanya Hasan. Catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Oke? Jadi, di sini kita tetap menggunakan huruf kecil karena bukan merupakan penyapaan. Jadi, dia hanya kalimat biasa saja. Dia memberitahukan semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga, bukan sapaan. Catatan yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Sudahkah Anda tahu siapakah nama Anda? Jadi setiap kalimat yang menggunakan kata ganti Anda itu ditulis dengan huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital. Oke anak-anak, setelah kalian mempelajari, setelah mendengarkan penjelasan tentang struktur kaidah kebahasaan yang pertama, itu tentang ejaan, khususnya huruf kapital. Ibu harap kalian sudah mendapatkan sedikit pengetahuan dan kalian sudah mulai mencoba menulis, mengerjakan tugas dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yaitu ejaan khususnya huruf kapital. Berikutnya kita akan masuk ke penggunaan tanda baca sebagai kaidah kebahasaan kedua yang akan kita tinjau. Berikutnya kita akan mempelajari tentang tanda baca. Ibu yakin kalian sudah tahu banyak tentang tanda baca karena sudah kalian pelajari di bangku jenjang sebelumnya yaitu bangku sekolah dasar. Dan ini adalah saatnya untuk mengingat-ingat kembali dan sekaligus perdalam lagi pengetahuan kalian tentang tanda baca. Tanda baca juga bisa kalian pelajari di Thesaurus. Di sini ada beragam tanda baca, pemakaian tanda baca.
Oke, kita kembali ke slide kita. Tanda yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Di akhir kalimat pernyataan selalu ada tanda titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, 1. Di sini sudah ada tanda kurung yang merupakan suatu perincian sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan tanda titik. A tutup kurung, tidak perlu lagi tanda titik di sini. Begitu juga dengan contoh-contoh selanjutnya. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Yang lihat dalam contoh-contoh yang selanjutnya. 3. Tanda titik tidak dipakai, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20 atau pukul 1:35 20 detik atau pukul 1:35 20 detik. Sama juga dengan contoh berikutnya. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Di sini 13.013 ada titik yang merupakan bilangan untuk memisahkan bilangan ribuan. Oke, setelah tanda titik masih ada beberapa tanda baca lainnya dan Ibu harap kalian bisa seperti tanda titik, tanda koma, ya, tanda titik 2, tanda titik koma, tanda hubung, tanda tanya, dan tanda seru. Ibu harap kalian bisa mempelajarinya sendiri, bisa membacanya dari PUEB atau bisa juga kalian baca di materi yang sudah Ibu berikan di Classroom. Kita sudah membahas tentang materi hari ini yaitu struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik, kalian bisa mengerti dan benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan seperti ejaan dan juga tanda baca karena itu sangat penting dalam pembelajaran kita, bukan hanya untuk teks deskripsi saja tetapi juga akan terus berlanjut di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa untuk benar-benar mengetahui, benar-benar mempelajari kapan kita harus menggunakan huruf kapital dan juga tanda baca. Kalian bisa melihatnya di slide yang sudah Ibu berikan atau melihatnya di PUEB daring. Dan beberapa bagian nanti akan Ibu jelaskan secara lebih detail di pertemuan selanjutnya. Ibu berharap kalian tetap terus semangat, terus membaca tidak hanya buku teks saja, tetapi juga membaca buku-buku bacaan yang lain, buku bacaan yang baik untuk anak-anak remaja, sehingga dengan demikian perbendaharaan kata kalian bisa lebih banyak dan bisa lebih mudah bagi kalian ketika harus menyelesaikan sebuah tugas menulis. Dan kita bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu harap kalian tetap semangat, tetap belajar, tetap berdoa biar corona bisa cepat selesai dan kita bisa segera bertemu. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar dan selamat menjalani hari. Oke, sampai jumpa.